Jumpa lagi bersama kami di Ngupdate. Ngobrol ala podcast biar up to date. Nah, pada saat ini di edisi ke-31, yaitu podcast Ngupdate, kita membahas terkait dengan karyawan, pahlawan, relawan, dedikasi sosial dari hati. Tentunya tadi dari para narasumber yang sudah bergabung dengan kita dan juga para updaters yang saat ini totalnya ada 498 dan masih tetap naik ya, 500, luar biasa sekali. Yeay. Nah, mungkin kita bisa melihat dari cuplikan-cuplikan video tadi bagaimana dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Seci Bang Sinarmas. Tapi paling kita dari tadi bertanya juga, sejarah dari Seci ini seperti gimana sampai terus berkembang, semakin banyaknya yang kegiatan dijalankan oleh relawan-relawan Seci. Mungkin kita bisa saksikan bersama-sama cuplikan video sejarah Seci. Pademangan merupakan salah satu wilayah pemukiman padat penduduk di Jakarta. Sebagian warga tinggal di sana dalam keadaan memprihatinkan. Tahun 2007, Insan Seci mengadakan program bedah kampung untuk memperbaiki rumah warga yang sudah tak layak huni. Hingga saat ini, lebih dari 300 unit rumah telah dibangun. Sebelum rumah dibedah, itu kan di antara semua rumah saya yang paling pendek. Jadi tuh banjir, musim banjir ataupun nggak banjir, tetap banjir rumahnya. Dengan rumah yang lebih tertata, Wulan bisa lebih nyaman belajar. Ia pun mampu meraih beasiswa yang kemudian mengubah jalan hidupnya. Kabur, tidak bisa lihat jelas. Secara pribadi dan keluarga saya akan sampaikan bahwa yayasan ini memang adalah yayasan kemanusiaan. Senang karena saya dibantu oleh relawan. Kondisi mata saya sekarang sudah bisa lihat jelas. Tahun 1966, Master Chen Yen mendirikan Yayasan Amal Seci. Master memberikan motivasi kepada beberapa ibu rumah tangga untuk menyisihkan ke dalam celengan bambu uang 50 sen setiap hari dari uang belanja sayur untuk menolong sesama yang menderita sakit dan kekurangan. Celengan bambu ini menjadi simbol yang melambangkan semangat cinta kasih Seci yang tersebar hingga ke mancanegara. 我们那时候来的时候，我是1991年来到印尼其实那时候印尼的生活呢也是很苦，所以呢我们就回台湾去见商人。那商人也告诉我们，就是说你们到海外去，你脚踏人家的地，头顶人家的天，那你们要懂得要回馈，你们应该要做。那得到商人的允许跟祝福，那我们就开始在这里小小的开始做慈济。 Pasca banjir besar tahun 2002, rumah-rumah di bantaran Kali Angke sering digenangi air. Permasalahan ini mengetuk hati insan Seci Indonesia untuk menemukan solusi bagi kehidupan warga tepian Kali Angke. Maret 2002, sejumlah relawan Seci meminta petunjuk dari Master Chen Yen atas permasalahan banjir di Jakarta. Sesuai arahan Master Chen Yen, dilakukan penyedotan genangan air, pembersihan sampah, penyemprotan untuk pencegahan penyakit, pengobatan massal, dan pembangunan perumahan. Itu semua sebagai solusi bagi warga bantaran Kali Angke yang hidup
dalam kondisi tak layak. Dengan rangkaian program 5P, Insan Suci Indonesia bergotong royong bersama dengan masyarakat dan pemerintah DKI Jakarta serta didukung relawan suci internasional menyelesaikan permasalahan banjir di Kali Angke. Tanggal 25 Agustus tahun 2003, 1.100 unit rumah di Rusun Cinta Kasih diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Sebagai apresiasi pemerintah terhadap sumbangsih suci, pada tahun 2007 Kali Angke diberi nama Kali Angke Suci oleh Sutioso yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saya sudah keluarkan surat keputusan gubernur menamakan sungai tersebut adalah Kali Suci. Wakil Ketua Yayasan Buddha Suci Indonesia, Bapak Sugianto Kusuma. Kami sangat terima kasih. Tidak hanya memindahkan raga, Insan Suci juga memberikan pendampingan dengan harapan masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera. Anak-anak bisa tumbuh dengan masa depan yang lebih cemerlang. Dengan tertatanya Kali Angke, pada saat yang bersamaan, beberapa kali di Jakarta juga menjadi lebih bersih. Hingga saat ini, Insan Suci telah membangun lebih dari 4.000 unit rumah cinta kasih dan lebih dari 1.000 unit rumah yang masuk dalam program bedah kampung yang tersebar di 10 wilayah di Indonesia. Rentang tahun 2003 hingga 2012, lebih dari 86.000 ton beras telah dibagikan ke lebih dari 4 juta keluarga di Indonesia. Mulai tahun 2003 juga, sebanyak 50 ton beras dikirimkan setiap bulannya ke pesantren Nurul Iman yang berlokasi di Parung, Bogor, yang memiliki lebih dari 13.000 santri. Selain bahan makanan pokok, Insan Suci juga memberikan bantuan kesehatan, pertanian, program kemandirian, serta pendidikan bahasa Mandarin. 到了现在，习经验呢，我们也还是在义诊啊，因为毕竟那些的孩子，其实医疗，也是匮乏的。我们教导他，如何去耕种，那慈济也有买地给他们，就是教他们怎么去做环保回收。Saya harap hubungan Buddha Suci beserta pesantren Al-Asyirah Nurul Iman ini sebagai contoh di atas permukaan bumi ini, contoh dengan perbedaan latar agama yang berbeda, tetapi tetap satu tujuan, yaitu membangun dan membantu umat manusia. Di Indonesia, tsunami menerjang Aceh dan pesisir barat Sumatera Utara, menelan lebih dari 200.000 korban jiwa. Sementara ratusan ribu masyarakat yang selamat hidup dalam keprihatinan. 2 hari pasca bencana, relawan suci bergegas menyalurkan bantuan darurat kepada korban tsunami berupa sembako, baksos pengobatan serta pendirian tenda pengungsian. September 2005, Insan Suci Indonesia menggunakan dana cinta kasih yang telah dihimpun oleh Insan Suci dari berbagai negara untuk membangun 2.568 unit rumah yang tersebar di 3 wilayah Aceh. Saya senang dengan moto tadi, menenteramkan raga, menenteramkan jiwa, dan kemudian memulihkan kehidupan. Demikian sampaikan rasa hormat, penghargaan, dan terima kasih saya kepada semua pejuang kemanusiaan, utamanya yang di bawah Yayasan Buddha Suci Indonesia. Dikepung 3 lempeng dunia, Eurasia,
Indo-Australia, dan Pasifik, menjadikan Indonesia rawan bencana alam. Setiap ada bencana, Insan Seci segera menyalurkan bantuan kemanusiaan. Anak-anak yang tinggal di Simpai Asih, Bandung, setiap hari harus berenang menyeberangi arus sungai Cikayengan untuk bersekolah. Daai TV mengetahui berita ini kemudian melakukan liputan mendalam yang ditayangkan dalam program Daai TV. Liputan ini mendapat respon positif dari Yayasan Buddha Seci. Sebuah jembatan dibangun oleh Seci untuk memastikan tak ada lagi anak-anak atau masyarakat setempat yang harus bertarung dengan derasnya aliran sungai Cikayengan. Anak-anak mempunyai keinginan yang amat sangat tinggi untuk terus mereka mengejar pendidikan. Walaupun keadaan alam tidak mendukung waktu itu. Dan saya juga tidak menyangka bahwa di daerah kami itu akan ada jembatan yang dikasih oleh Yayasan Buddha Suci, sehingga anak-anak pun dapat melanjutkan sekolah dari tingkat TK pun ada, SMK, sampai juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi waktu sekarang. Kebaikan terus disebarkan melalui Daai TV, juga melalui gerakan-gerakan kemanusiaan Seci dengan tujuan untuk mensucikan hati manusia, karena jika manusia sadar, lingkungan baru bisa berubah. 20-an tahun lalu, pusat kegiatan Insan Seci bertempat di rumah relawan. Hingga pada suatu saat, pendiri Sinarmas Group meminjamkan salah satu lantai di ITC Mangga 2 sebagai kantor operasional Seci. 19 tahun kemudian, dengan dukungan dari berbagai pihak, barulah Insan Seci memiliki rumah sendiri, Aula Cingsi. Dengan diresmikan Aula Cingsi pada 7 Oktober 2012, maka rampunglah pembangunan pusat kegiatan Seci tahap 1 yang meliputi sekolah tingkat TK dan SD, kantor yayasan, serta stasiun operasional Daai TV. Peresmian Aula Cingsi menjadi momentum bersejarah bagi Insan Seci Indonesia untuk semakin giat melangkah di jalan kebajikan. Membentang sejauh 8.514 km dari Sabang hingga Merauke, Insan Seci telah menjalankan 4 misi utamanya, yakni misi amal, misi kesehatan, misi pendidikan, dan misi budaya humanis. Menanam benih cinta kasih tak semudah membalut telapak tangan. Butuh banyak tangan dan tekad dari banyak orang untuk membangun Indonesia menjadi negeri yang penuh harapan dengan masyarakatnya yang hidup rukun dan saling membantu. Iya, itulah tadi ya sejarah dari Seci Indonesia. Luar biasa sekali ketika kita melihat cuplikan yang tadi. Gimana? Dari para updaters, rasanya merinding-merinding ya. Itu karena ya seperti itulah yang namanya kehidupan untuk bersosialisasi dengan semua orang. Bagaimana kita memberikan suatu yang terbaik. Bukan hanya kepada diri kita sendiri tentunya, bukan kepada keluarga kita, tapi juga orang-orang yang membutuhkan bantuan itu. Nah, dari sejarah yang sudah kita lihat, sehubungan dengan bagaimana terbentuknya Seci, kita juga kedatangan 2 narasumber yang bisa kita perkenalkan. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya adalah Nathanael, yaitu host Ngupdate kita saat ini. Dan kita juga kedatangan 2 narasumber perwakilan dari relawan Seci Bang Sinarmas. Di sini ada Pak Fajar dan juga ada Mbak Jana. Mungkin bisa diperkenalkan? Nael, kita di sini tidak mengenal Pak, Mbak, Bu ya. Okay. Kalau di Seci kita hanya mengenal Sesiung untuk cowok
dan sesie untuk cewek. Sesiung untuk cowok dan sesie untuk cewek. Oke. Jadi Bro Daniel nanti jangan manggil Pak Fajar atau Ko Fajar, enggak, tapi Sesiung Fajar. Oke, siap. Kalau di Mbak Jana manggilnya Sesiung Sesie Jana. Oke, jadi Sesiung dan Sesie, selamat datang di ngupdate kita yang volume ke-31. Nah, kita sudah kedatangan Sesiung dan Sesie dari relawan Seci Bang Sinarmas. Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan dari Sesiung dan Sesie. Tadi kan Sesiung kan sempat begini ya. Gimana sih cara menyapa untuk updaters? Kebetulan juga kan pada saat ini kita juga memasuki di bulan yang namanya Hari Kartini, pahlawan. Tentunya bukan cuma sekedar pahlawan lah ya, yang dimana melakukan satu kegiatan untuk kebutuhan dari semua masyarakat, tapi juga ini menunjukkan apa sih aspek-aspek yang menjadi dari diri kita untuk menghidupkan sesama kita gitu ya. Mungkin bisa diajarkan gimana cara menyapanya, Sesiung dan Sesie? Oke, oh berdiri ternyata. Oke, buat updaters yang mau ikutan juga boleh ikut berdiri. Ya. Jadi kalau sikap sempurna di Seci itu namanya Fangchang. Fangchang. Jadi posisinya tangannya tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Terus ini membentuk kalau di Seci bunga teratai. Bunga teratai. Jadi jempolnya disatukan terus ini. Nah ini sikap siapnya. Sikap Fangchang siapnya ya. Sikap siap. Jadi ini posisinya di atas perut ya. Di atas perut, oke. Di atas perut. Jadi updaters di atas perut ya. Ya. Ini namanya Fangchang. Ini posisi siap untuk Seci itu seperti ini. Siap membantu, siap membantu, ya, siap. Kita nggak gini, siap ini enggak. Oke. Itu siapnya gini seperti hal Seci. Tapi kalau memang ucapan terima kasih, menangkupkan tangan sambil nunduk. Kata-katanya ada kata-katanya di situ. Iya, kata-katanya kanten. Oke. Kanten. Oke, kanten. Jadi saya seperti ini ya berarti. Kanten Sesiung Fajar, kanten Sesie Jana gitu. Kanten untuk updater semua yang sudah bergabung. Ya. Sepertinya saya sudah bisa join di relawan Seci ya. Oke, ya dipersilahkan. Mungkin dari Sesiung dan Secie, karena kita ini polanya podcast, santai saja ya duduknya, atau mungkin ya udah relax aja, nggak usah kaku-kaku lah ya. Jadi gini, Sesiung di Seci kita itu duduknya itu diatur. Jadi kita harus tegak. Juga duduknya. Ya, kita duduknya harus tegak. Jadi selama pakai abu putih, saya akan duduk seperti ini. Tangan harus di sini. Ya, sini boleh. Pokoknya harus tangan gini. Kita nggak boleh santai gini. Apalagi kaki diangkat itu nggak boleh. Duduk seperti ini nggak boleh. Kita harus tegak. Duh, kalau misalnya 2 jam nggak apa, ya harus tegak. Boleh lah nyolong-nyolong dikit. Gitu boleh lah ya. Manusia ya, capek. Siap. Pinggang toh, boleh. Tapi kita usahakan kalau duduk tegak. Kalau duduk tegak. Nah, jadi buat Sesiung Sesie yang join juga ya, updaters saya panggilnya Sesiung Sesie juga berarti ya. Nah, mungkin duduknya bisa ikut tegak, mungkin nggak lama kok, 1 jam aja ya. Duduk tegak di meja masing-masing seperti ini ya. Jadi kita sambil mendengarkan, saya mungkin agak belum terbiasa tapi akan mengikuti ya supaya lebih terbiasa. Oke. Oke, kita akan kenalan terlebih dahulu ya. Mungkin dari Sesiung Fajar, dari divisi mana? Baik. Selamat siang, Sesiung Sesie. Saya Fajar dari LC and Treasury Operation, Exim lah kalau boleh bilang. Jadi operasional dari Exim dan Treasury Settlement. Kangen. Oke, dari Sesie. Iya, selamat siang. Sesiung, Sesie. Perkenalkan saya Jana dari dari grup HCM sebenarnya, divisinya Organization Development Industrial Relation. Terus saat ini sudah bergabung dengan komunitas Seci sejak 2024 ya Pak ya? Iya, sejak 2024. Sesiung, saya juga sering salah, Sesiung. Ya,
mungkin salah karena kita masih di posisinya jam kerja gitu, betul, jadi udah terbiasa. Jadi suka lupa-lupa ya. Iya. Oke, dan juga ini saya mau bertanya nih Sesyung Sesye. Iya. Awal mulanya bergabung ini apa sih yang menyebabkan sampai Sesyung dan Sesye tertarik untuk bergabung di Relawan Seci Bang Sinar? Oh, oke. Jadi mungkin kalau teman-teman ingat, Sesyung Sesye ingat, sambutan awal tahun 2024 itu kita dideklarasikan waktu itu ya bahwa Pak Franky, Presiden Direktur Bang Sinarmas, bahwa kita akan ikut bergabung dengan misi Seci. Akhirnya terbentuklah Seci Bang Sinarmas, gitu. Sebenarnya Seci Bang Sinarmas itu ada di bawah Seci Sinarmas. Oh, oke. Ya, Berarti Seci Sinarmas dan juga Seci Bang Sinarmas. Betul. Jadi sebenarnya di bawah Seci Sinarmas hampir semua perusahaan tergabung di dalam situ. Nah, aku sendiri sebenarnya tertarik untuk bergabung waktu itu karena ingin mengisi waktu luang dengan hal yang positif, lebih ke arah situ sih. Kalau Sesyung gimana, Sesyung? Saya sama sih. Jadi ketika ada kegiatan Seci berseliweran di medsos itu ya, itu kegiatan kemanusiaannya ini kayak banyak ya, gitu kan. Dia ternyata walaupun judulnya itu Buddha Seci, yang kalau pemikiran awal ini, wah ini jangan-jangan punya Buddha nih. Saya kan Muslim nih. Enggak lah, kita explore ternyata memang Seci ini didirikan di tahun 1966 deh kalau nggak salah di Taiwan. Itu tercatat di PBB, di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu non-governmental organization. Jadi sudah tercatat, sudah resmi. Dia ada di 68 negara sampai saat ini, dan kegiatannya adalah kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan kita eksplor, ternyata memang ada beberapa kejadian yang Seci ternyata hadir. Contohnya tahun 94 kalau nggak salah itu di Magelang, di Merapi. Musibah Gunung Merapi, sama di Kerinci itu tahun berapa itu? Gempa di Kerinci, beliau hadir. Bahkan di Aceh, ternyata Seci itu 2 hari setelah gempa, mereka hadir membantu keluarga saudara kita yang di sana. Nah, dari sini kita melihat, kita lebih jauh lagi, ternyata kayaknya saya harus menjadi bagian deh kalau masalah kemanusiaan ini. Selain mengisi waktu luang, saya setuju. Apalagi saya juga di sini kalau Sabtu Minggu kadang-kadang kosong. Mungkin yang nggak kosongnya malam biasanya nih kalau bagi saya nih, pecinta bola ini kan ya. Kali kalau siang, kalau sore bolehlah. Sabtu Minggu saya sisihkan waktu saya untuk Seci, untuk ikut jalan suci. Ada singkatan nih, ada joke di luar. Jadi istilahnya itu SMART, SMART. Sabtu Minggu aku relawan Seci. Wah, mantap. Sabtu Minggu. Jadi saya sisakanlah, bolehlah Jumat saya atau Sabtu saya, bolehlah Minggu saya dipakai ini untuk kegiatan Seci. Itu aja sih. Siap, Sesyung. Nah, jadi kita untuk Sesyung dan Seci di Updaters ya, kita juga harus smart kalau misalkan melakukan setiap kegiatan gitu ya tentunya. Apa sih yang menjadi motivasi tentunya ya dari Sesyung dan Seci selama mengikuti kegiatan dari Relawan Seci ini? Mungkin dari Seci? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya motivasinya ya ada yang bilang bahwa kalau manusia itu merasa bermanfaat kalau bisa berkontribusi buat orang lain. Betul. Jadi dengan berkegiatan di Seci, aku sendiri sih merasa ya ini ada kegiatan yang positif. Benar tadi kata yang disampaikan sama Pak Fajar bahwa ini juga sebenarnya adalah lembaga kemanusiaan yang benar-benar pure kemanusiaan. Bahkan ini lintas lintas suku, lintas agama, lintas ras, walaupun memang tadi ya namanya itu Yayasan Buddha Seci, tapi ini benar-benar nggak membawa-bawa misi keagamaan kalau yang aku lihat ya benar-benar misinya kemanusiaan gitu. Iya, itu. Jadi tujuan mulia dari Seci itu adalah membantu penderitaan saudara kita. Jadi banyak musibah kita hadir, di situ kita hadir. Walaupun memang jangkauannya banyak ya Indonesia, kita tahu dari video tadi diapisi 3 ya, Eurasia, Pasifik sama Australia yang rawan bencana. Jadi ya ketika memang saudara kita terima musibah, kita hadir. Sama seperti logonya di Seci itu kan ada 2 tuh, 1 teratai, 1 kapal.
Iya. Teratai itu hidup di laut air yang kotor, ada lumpurnya. Teratainya itu muncul di situ. Tapi tetap Jadi indah ya. tetap indah. Jadi teratai itu digambarkan dia seorang relawan yang muncul di tengah-tengah penderitaan dan membantu membantu meringankan penderitaan dari saudara-saudara kita. Kalau kapalnya itu kita membantu saudara kita yang sedang tertimpa musibah untuk untuk meringankan beban mereka gitu sih. Jadi logonya ada 2 tuh, yang hijau itu yang bunga teratai sama kapalnya itu. Di tengah. Ini filosofinya menarik sekali ya terkait dengan gitu. Sama seperti orang Jawa bilang itu, sama ini. Saya pernah baca di pepatah Jawa itu bilang urip itu urup. Urip iku urup. Jadilah betul. Hidupmu bermanfaat bagi orang lain. Itu sih. Jadi nggak ada salahnya sih kita sisihkan hari Sabtu Minggu kita salah satu lah. Pak, kalau Sabtu Minggu gimana Pak? Ya nggak apa. Saya juga pernah nih Sabtu ikut suci, Minggu ikut suci, nggak apa. Ini kan misi kemanusiaan. Iya betul. Jam sholat saya juga on time kok, nggak ada apa-apa. Mereka nggak melarang waktu kita sholat. Gitu loh. Jam makan saya cuma memang ada bagian-bagian yang memang butuh penyesuaian. Itu agak sulit memang dari saya, tapi memang belajar dari sisi cara bersikap, cara berbicara, cara siap, cara memberikan sesuatu ke itu juga ada caranya. Ada caranya. Nggak hanya sekedar kita harus membungkuk. Itu ada filosofinya. Jadi membungkuk itu kita menghormati dan berterima kasih ya kepada penerima bantuan bahwa kita diberi kesempatan untuk membantu gitu. Jadi kita nggak makasih gitu, nggak kita nunduk, kita jongkok kita nunduk ya boleh 90 derajat, tapi agak berat ya kalau 90 derajat. Apalagi dikasih beras ya, waduh, pegel nih pinggang gitu kan. Tadi agak sedikit aja, kita nunduk, kita berikan, itu ada filosofinya di situ. Ya, jadi yang membedakan relawan suci dengan relawan-relawan lainnya ya, El ya, bahwa ini juga mengedepankan budaya humanis gitu, bahwa kayak tadi kita kenapa berseragam, kita kenapa tadi ada salam-salamnya, ada panggilan-panggilannya yang spesifik gitu ya. Itu sebenarnya untuk mengedepankan budaya humanis tadi gitu. Oke. Ya, luar biasa sekali ya. Juga memang kalau ada pepatah juga sebenarnya dari pepatah Manado juga bilang ya, sitou timou tumoutou. Itu artinya orang hidup untuk menghidupkan orang lain. Wah, ini luar biasa sekali ya. Jadi benar-benar relawan itu nggak sekedar ini butuh pertolongan ya udah dibantu aja, nggak sekedar yang penting aku sudah membantu, enggak ya, tapi memang dengan sepenuh hati gitu ya. Luar biasa sekali. Tadi kan waktu kita lihat cuplikan video sejarah dari Seci sendiri itu kan dijelasin kalau ada 3 lempengan yang memang itu dampaknya luar biasa ke Indonesia ya, sehingga nggak menutup kemungkinan Indonesia pasti akan selalu terdampak yang namanya bencana alam. Nah, ini mau tanya juga nih buat Sesiung dan Seci. Kira-kira dari Bank Sinarmas sendiri, untuk relawan Bank Sinarmas, itu ada berapa total relawan yang join di Seci ini? Apakah itu cuman di Jabodetabek saja? Apakah seluruh Indonesia sama seperti cabang-cabang Bank Sinarmas? Mungkin dari Sesiung? Kalau yang saya catat ya, info terakhir yang saya peroleh itu ada beberapa kota nih, total sekitar 380 relawan. 380 relawan itu ada di Jakarta, Jogja, Semarang, Surabaya, Makassar dan Pontianak gitu. Jadi kita terbuka untuk bagi teman-teman yang mau ini menjadi relawan. Bergabung juga. Relawan kan juga nggak terikat dong, harus Sabtu Minggu kalian harus kesini, enggak. Namanya relawan, misal kita hari ini kita ada kegiatan keluarga nih, ada acara nih sama pacar gitu kan, boleh nggak ikut, itu nggak terikat gitu loh. Tapi pada saat kita dibutuhkan, memang kita nggak ada acara, ayo dong kita join gitu loh. Misalnya kayak tonton yang di Bekasi kemarin. Jadi saya ingat banget itu di bulan Ramadan pertengahan kalau nggak salah, itu di daerah Bekasi itu ada banjir tuh. Iya, betul. Kan itu kan kita hadir di sana. Jadi kita berangkat pagi sampai sore itu kita bantu saudara-saudara kita di sana. Pak, yang nggak karyawan nggak semua. Jadi ada dari tempatnya sini, terutama Sinar masih jadi dari grup, dari pilar-pilar itu kita beri bantuan. Kita juga menerima cerita dari mereka bagaimana mereka bertahan hidup pada saat banjir. Ternyata parah banget. Wah, parah banget. Sampai di sana pada saat kita dapat bantuan kan pakai baju ini nih.
pakai baju ini waktu bantuan. Banjir. Wah, satu udah korban satu di kamar sekarang. Ini nggak bisa hilang. Udah dikasih apa namanya di laundry, dikasih obat, Pak, nggak bisa hilang. Ya udah. Gimana, satu korban ini masih bagus nih, tapi yang satu yang kemarin oleh-oleh dari Bekasi, satu yang apa celana kita udah nggak bisa putih ya. Karena putih memang itu nggak bisa dibersihkan, digosok pun nggak bisa. Korban satu, nggak apa-apa lah, kita bukan lihat apa namanya itu korban benda, tapi kan bisa nanti kita pakai lagi kalau seandainya ya jangan sampai lah ya ada musibah seperti itu kita bisa pakai gunakan lagi gitu. Jadi momen untuk berbagi ya kepada saudari-saudari kita yang tertimpa musibah itu kita apalah hadirlah kalau bisa. Walaupun ini nggak ada istilah, nggak ada pamrih ya, tapi biarkan niat baik, niat mulia ini kita apa namanya kita jalankan, kita berharap yang di atas saja. Jangan bilang wah ini mintanya nanti Badis ngasih selfie nih, enggak. Oh iya betul ya. Kita kasih bismillah, ini niat kita aja, kita bantu, serahkan semua yang di atas, urusan pahala dan bahkan serahkan yang di atas. Kita cuma bantu. Jadi kemarin Ramadan tuh berangkat pagi sampai menjelang maghrib tuh. Jadi saya bilang, wah ini ngabuburit nih. Berangkat jam 8 pagi sampai di sini itu saya 5:30 sampai di kos itu maghrib. Pas buka puasa. Jadi sehari itu memang kita sebar waktu itu. Ada di daerah A, daerah B, daerah C. Saya juga kebagian ada sekitar 7 tempat yang memang parah sih. Perjuangan dari saudara-saudara kita ya alhamdulillah mereka masih bisa survive ya dengan kondisi seperti itu, banjir seperti itu. Iya, berarti memang di saat kita mau join di Relawan Seci ini bukan sekedar FOMO ya. Kan zaman sekarang anak-anak muda, yang penting aku ikutlah relawan. Sebenarnya tujuannya bukan untuk menjadi relawannya itu sendiri supaya bisa update story, update status. Wah, ini loh aku aktif dalam kegiatan sosial, tujuannya salah. Wajar lah ya, pertama daftar biasanya langsung update status gitu kan. Gitu, biasanya wajar lah. Tapi lama-lama kita akan lihat, ya memang ini harus niatnya niat mulia ya, niat baik ya, yang harus ya bolehlah sisihkan sedikit aja tenaga kalian untuk Sabtunya, Minggunya untuk Seci ini. Kalau ada event, ayo kita turun gitu, kita bantu. Nah, Sesyung dan Sece tadi kan sempat dibilang nih total untuk Bang Sinarmas yang join Relawan Seci ini itu ada sekitar 300-an sekian. 380-an. Berarti kan ada Seci Sinarmas ya. Itu yang Sinarmas Group totalnya itu kira-kira berapa ya? Ini baru Bang Sinarmas aja udah 300-an. Kalau yang Seci Sinarmas itu berapa nih? Kalau Seci Sinarmas sebenarnya kan emang sudah start lebih awal daripada Seci Bang Sinarmas. Jadi untuk saat ini totalnya berdasarkan informasi udah 7.000 relawan. Wow, luar biasa banget ya. Wah, jadi ini buat Sesyung updaters yang bergabung saat ini yang mungkin mau join jadi relawan Seci, yuk nggak usah sungkan-sungkan. Mungkin tadi bingung kan, kalau dari saya pribadi, aku mikirnya Seci ini cuma ada di Jakarta atau Jabodetabek saja gitu. Terus baru kalau mau melakukan satu tindakan relawan atau sosial itu langsung terbang ke lokasi-lokasi. Ternyata nggak seperti itu karena memang sudah ada titik-titik poinnya ya di mana mereka. Oke, ya sudah di-share ya di chat Zoom. Jadi buat Sesyung updaters yang mau join sebagai relawan Seci, nah jadi mau meluangkan waktu menjadi smart ya, Sabtu, Minggu, Aku relawan Seci. Ya, bisa silahkan langsung join saja sesuai apa yang sudah admin chat di grup. Oke, di chat Zoom ya. Nah, ini mau tanya lagi nih Sesyung sama Seci, mungkin dari Seci ya. Ketika kita join sebagai relawan, kita aktif nih, aku pengen banget nih daripada tadi kan Seci sempat bilang kan kegiatan di kamar itu paling kalau Sabtu Minggu kalau nggak mantengin handphone, scroll Instagram, story, TikTok dan sebagainya, mungkin nonton FYP dan drakor dracin gitu kan. Nah, daripada aku buang wasting time nggak jelas, mendingan aku join. Nah, gimana nih caranya supaya bisa membagi waktu antara melakukan kegiatan bakti sosial dan waktu-waktu kerja kita setiap hari nih, kalau misalkan untuk karyawan-karyawan Bang Sinarmas kan yang sedang bekerja. Oke, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya sejauh ini melakukan kegiatan bersama relawan Seci sama sekali nggak mengganggu ya.
waktu pekerjaan gitu, karena ya itu tadi kebanyakan dilakukan bersama pada hari Sabtu Minggu. Terus udah gitu karena kita juga ada di bawah Seci Sinarmas, di bawah Seci Sinarmas yang juga tergabung tadi ada dari perusahaan lain gitu. Jadi sebenarnya setiap kegiatan itu kita kebanyakan kolaborasi tuh. Nah, jadi nggak bakal mungkin kekurangan relawan gitu. Jadi sebenarnya biasanya sih ganti-gantian gitu. Oh hari ini nggak bisa nih, lagi nggak bisa. Oh ada relawan lain yang hadir gitu. Jadi sebenarnya sama sekali nggak mengganggu pekerjaan sih. Nggak mengganggu pekerjaan. Jadi memang smart ya. Betul. Jadi memang untuk hari kerja kita fokus kerja masing-masing seperti biasa. Kalau toh memang harus memang kita yang berangkat. Misalnya ya, kita harus ada dari Bank Sinarmas 2 di hari kerja. Itu kita lapor pimpinan dulu. Kita minta otorisasi pimpinan, Pak, Bu, kita mau izin dan sebagainya. Diperkenan kalau jangan dulu, kamu diganti yang lain. Ya itu kita ganti. Tapi kalau memang boleh kita berangkat. Tapi jarang sih yang hari kerja. Biasanya kalau hari kerja saya nggak ikut mundur nih. Dan nih hari kerja nih gitu kan. Tapi kalau Sabtu Minggu ayo. Kalau Sabtu Minggu. Tapi kalau hari kerja jangan dulu. Gaskan gitu ya Pak ya kalau weekend. Gitu kan, gitu. Gaskan. Iya luar biasa ya. Memang kita juga selain smart Sabtu Minggu aku relawan Seci, tapi kita juga harus smart dalam thinking ya untuk kerja. Oh nih posisinya lagi kerja nih, bagi waktunya sama sih seperti yang Sesi campiin apa tadi, mengisi waktu luang. Betul, saya di kamar juga ngapain tadi scroll kan ya, di paling ya tidur doang kan, tidur cari makan, tidur scroll YouTube gitu kan, malam nonton bola gitu kan. Sama kita cari isi, cari kegiatan yang insya Allah bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Terus kemudian ya kita ada pengalaman di situ. Wah luar biasa sekali ya. Dan selama mengikuti bakti sosial kegiatan dari relawan Seci ini, apa sih Sesiung mungkin bisa dijelasin tantangan-tantangan yang pernah dihadapi seperti apa waktu mengikuti kegiatan? Tadi kan Sesiung bilang nih ada tuh waktu mengikuti banjir gitu kan, yang waktu di Bekasi, terus juga yang Merapi itu kan bencana alam, dan juga yang kegiatan-kegiatan lain lah mungkin bisa. Kalau tantangan nih, kalau saya ya, jujur ya, ini saya pribadi nih, tantangan ini ketika kita ikut Sili kalau bacanya ya, tulisannya tuh Sili Gathering 2024 ya. Iya, 2024 akhir di ya. Aula Jingsi. Oke, di Aula Jingsi. Itu sebenarnya itu bagian dari pelatihan gitu. Kita dikumpulin semua pilar nih. Berapa hari itu? 2 hari. 2 hari ya? 3 hari 2 malam. Di sana. Wah seru banget ya. Kita dikumpulin, cepret gitu kan, semua pilar-pilar, kita nggak tahu dari pilar mana. Pak, wah Siung gitu kan, ya, Pak Mas-mas itu kan, saya dari forestry, saya dengan akhirnya kita kenalan, kita dikumpulin. Nanti si A, si B, si C di kamar itu, si A dan kamar itu. Kita nanti kita di bed, enak. Jangan. Jadi di kamar itu cuma kita tidur di lantai dikasih selimut. Oh, tidur di lantai. Jadi kamarnya nggak ada kasur. Jadi kayak apa namanya, lantai ada flooring ya, yang itu kan dikasih selimut. Udah. Jadi kalau selesai ya caranya dilipat. Rapin jadi kita nggak kayak sendiri. Nah, jadi kita habis tidur tinggal gitu kan. Enggak. Iya, betul. Enggak. Jadi coba digelar gitu. Habis pagi dilipat, dirapikan. Nggak boleh kita ditinggal nanti aja lah gitu kan. Baju-baju ada aturannya. Apa namanya, kita kenalan di situ, terus kemudian kita diajari makan yang bertentangan dengan kebiasaan saya. Saya biasanya suka kuliner nih. Gitu. Kemana, rame itu kita makan itu kan. Kemana makan, dan makanannya tahu sendiri seperti apa saya kan. Biasanya sih ya paling enggak mie ayam lah ya. Nah, kalau sudah bersekarang gini, itu kita nggak boleh. Nggak boleh makan yang membunuh. Contoh hewani ya. Yes, mie ayam nggak boleh. Apa namanya, yang pokoknya yang olahannya. Kayak misalnya kalau saya Jawa Timur nih ya, orang Jawa Timur nih sukanya di Surabaya itu ada namanya lontong balap. Lontong balap. Tahu? Itu enak itu, senangannya musisi, ada yang kelas-kelas gede di situ kan, dia senang ada petisnya, ada sate kerangnya gitu kan. Terus ada namanya rujak. Itu saya suka. Rujak cingur gitu kan ya. Sama apa? Tahu tek. Tahu kan di Surabaya itu kan. Itu saya suka banget. Nah, kenapa nggak boleh? Itu kan tahu tek, Pak. Sisiung atau apa, Pak. Itu tahu tek, tahu telur, itu ada petis yang dari udang. Itu nggak boleh. Kerupuknya juga ada aroma udang, nggak boleh.
Jadi di situ itu yang kesulitan saya. Ini gimana cara saya beradaptasi makan yang nggak sesuai kebiasaan saya. Yang boleh itu apa? Telur. Apa namanya, sambal goreng, apa namanya itu? Baksonya itu ada bakso sama rendang, tapi rendangnya jamur. Baksonya jamur. Apa-apa ya saya bilang, ini semua ditipu nih sama jamur, ini daging Pak. Ini jamur nih kan. Ya udah, tapi masih ada tempe, masih ada tahu yang bisa kita makan, dan masih apa namanya, ada 3 yang masih bisa, masih diterima ya. Tahu, tempe sama telur masih bisa. Tapi kalau jamur saya masih so-so lah ya, nggak berapa. Karena saya bingung, nanti dagingnya itu apa namanya, jamurnya itu rasa daging. Mana ada jamur ya jamur, dagingnya daging kan. Kita makan daging kan gitu kan, jamur ya jamur kita makan ya udah. Tapi ada yang mirip memang, ada. Terus sate juga itu. Siung, ini sate. Jamur gitu kan. Jamur. Jadi di 2 hari itu kita diajar tidak makan hewani. Jadi kita merubah itu. Jadi ada momen saya bisa, ini kayaknya bagus nih. 1 hari atau 2 hari saya coba nggak makan hewani ini. Itu ada mulai biasa kan, tapi ya 1 hari aja, jangan kalau seminggu nggak kuat saya. Terlalu banyak godaan nih di Jakarta nih kan, makanannya nih enak-enak nih. Jadi kita makan boleh lah ya, sebulan sekali atau seminggu, bahkan seminggu sekali, Sabtu kita makan yang non hewani. Iya. Boleh. Tapi kalau nggak salah bagus deh kalau vegetarian tuh ya. Bervegetarian. Benar nggak sih? Betul. Saya nggak tahu. Kalau saya nggak vegetarian, apa aja masuk lah gitu. Betul. Itu kesulitannya. Yang lain-lain kita harus bervegetarian sebenarnya ada nilai-nilai yang dipegang dari Suci, bahwa kita nggak boleh membunuh gitu. Jadi termasuk makanan yang akan kita makan, kalau itu menyakiti, membunuh, itu nggak boleh. Jadi waktu kita pelatihan berseragam itu kita harus bervegetarian. Betul. Ya. Bahkan ini pun biasanya kan ada nih dari kulit, itu nggak boleh. Nggak boleh. Ikat pinggang juga nggak boleh. Iya. Sepatu yang kulit nggak boleh. Iya. Jadi semuanya ini kita murni hari ini. Yang saya pakai seragam, saya nggak boleh makan yang hewani. Saya nggak boleh menggunakan aksesoris apapun yang ada dari hewan. Even itu kulit nggak boleh. Dompet gimana? Nggak boleh. Coba saya memang nggak kulit, sorry. Biasa aja. Langsung duit ya Pak, dikantongin ya Pak. Ada kok itu dompet yang dari kain tuh kan, dirajut, terus ada resleting. Iya, betul. Nenek itu kan ya. Enggak, dompetnya dompet biasa. Jadi kulit nggak boleh. Iya. Itu sih. Nah, itu kan kalau dari segi bagaimana untuk menjalankan dari setiap hari ya, kebiasaan waktu selama 3 hari 2 malam. Nah, mungkin untuk Suci ya, kesan-kesannya apa sih yang didapatkan selama mengikuti kegiatan relawan? Iya, selama mengikuti kegiatan kerelawanan bersama komunitas Suci, aku sih semakin banyak ya tambah kenalan gitu, baik dari yang sesama pilar Sinarmas gitu, terus sesama karyawan Sinarmas juga. Mungkin aku juga tipe yang kerjaannya nggak ketemu orang gitu, jadi pas dengan banyak komunitas gitu, ikut komunitas jadi kenal gitu, jadi deket. Terus udah gitu aku juga dari sisi pribadi aku juga banyak bersyukur ya gitu, kayak saat kita ketemu orang yang ternyata kondisinya lebih di bawah kita, ya kita lebih bersyukur jadinya. Terus udah gitu membangun juga rasa harus bukan rendah diri tapi rendah hati ya. Jangan rendah diri tapi jadi rendah hati. Oh iya, bahwa ya kondisi orang berbeda-beda gitu. Jadi kita lebih berpikiran positif gitu ya. Luar biasa ya. Nah, ini juga bersamaan dengan Hari Kartini ya. Jadi tema pahlawan. Apa sih dari setiap kegiatan yang sudah diikuti sosial bakti sosial ini? Mungkin dari Sesiung dan Suci, apa sih yang membuat berpikir bahwa satu tindakan ini adalah berhubungan dengan pahlawan gitu? Dan juga apa juga yang membuat pemikiran Sesiung dan Suci ini, apa yang sudah aku lakukan ini berdampak positif, atau mengubah juga dari cara pandang yang tadinya, aku harus seperti ini nih. Ternyata waktu mengikuti kegiatan-kegiatan dari relawan Suci, ternyata nggak seperti itu. Apa yang mengubah juga cara pandang dari Sesiung dan
Sece nih sampai akhirnya mengikuti kegiatan seperti ini? Kalau dari saya pribadi semangat untuk membantu sih ya. Jadi saya orangnya nggak tegaan, apalagi lihat sesuatu yang memang kalau memang dia pernah musibah, kalau bisa saya hadir di situ. Bukannya apa ya, enggak. Saya memang kepingin ikut serta meringankan ya, walaupun memang nggak banyak ya yang saya bantu, tapi paling nggak kita bisa hadir di situ. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa saya bantu, itu sih semangat untuk ikut membantu. Jadi semangat semoga hidup kita kalau bisa bermanfaat. Seperti yang tadi saya bilang, urip itu urup, bermanfaatlah bagi orang lain. Jadi kita pun nggak kerja sendiri. Itu kayak slogannya sepak bola itu loh, you will never walk alone ya. Iya. Yang mau juara nanti malam ini terus Inggris. Bang Sinarmas juga punya. Siapa? We let's work together. Nah, ya. Kalau Liverpool kan you never walk alone tuh. Jadi sebenarnya saudara-saudara kita di luar tuh nggak sendiri kok. Masih ada yang lain yang peduli. Jadi kita bisa membantu, kita hadir membantu di situ. Jadi semangat itu sih yang ada di saya pribadi. Semangat ingin membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Iya. Memang sangat berhubungan sekali dengan tema Kartini ya. Kan kalau kata-kata dari Kartini yang kita kenal, dari gelap terbitlah terang. Jadi ternyata dari Seci juga setiap kali kita melakukan kegiatan relawan ini, kita tidak hanya kegelapan dari kita terus kita menjadi terang gitu, tapi kita membawa orang-orang yang tadinya merasa suram kehidupannya, miris ya kehidupannya. Seperti video tadi kalau kita lihat bagaimana Seci Eni Kamal ya menceritakan kehidupan yang miris gitu ya dari mereka. Kita menghidupkan mereka juga supaya mereka dari yang tadinya gelap menuju ke terang gitu. Iya. Luar biasa. Ini El, kalau menurut aku ya El ya, kalau pahlawan itu jangan mikir kita harus melakukan hal yang besar gitu. Kita pengen kelihatan jadi pahlawan dengan melakukan hal yang langsung besar. Padahal dengan kita melakukan hal-hal kecil yang paling enggak bisa kita mulai dari diri kita sendiri, mungkin itu ternyata berdampak besar buat orang lain, terasa besar buat orang lain gitu. Kayak misalnya kita nggak bisa langsung bantu dengan uang, mungkin karena kita bukan orang kaya gitu ya, tapi kita mungkin bisa bantu dengan tenaga gitu. Atau misalnya kita nggak terlalu kuat gitu, tapi kita bisa bantu menghubungkan dengan orang lain yang punya akses gitu. Jadi dari melakukan hal-hal kecil, jadi pahlawan itu nggak perlu langsung melakukan hal yang besar, tapi dengan hal yang kecil yang kita bisa, mungkin itu bisa berdampak besar buat orang lain rasanya gitu. Iya, luar biasa ya. Saya jadi ingat satu kutipan yang berkata seperti ini. Kutipannya itu bilang bagaimana kita akan setia dalam hal-hal yang besar, sedangkan hal-hal yang kecil kita tidak setia kan, gitu kan. Jadi bagaimana kita mau melakukan satu kegiatan yang besar kalau hal-hal yang kecil saja kita sepelekan gitu kan. Dimulai mungkin pulang di JPO kita lihat ada orang yang membutuhkan, ya udah kita bantu aja semampunya kita gitu kan. Nggak harus dilihat orang nih, harus jepret-jepret gini kan. Oh nih aku join nih, supaya sesuatu nggak seperti itu. Pun pada saat kita membantu, kita nggak harus itu di sana ada orang yang kita butuh bantuan, kita pulang kita ganti baju, enggak. Itu aja langsung bantu. Itu aja, nggak perlu kita ambil nilai positif dari yang diajarkan Seci. Semangat untuk membantu. Jadi misalnya di situ ada orang banjiran nih, jangan banjiran, pulang dulu lah, motor pakai seragam gini-gini, berangkat lagi itu enggak. Kita bantu saat itu juga kalau bisa, atau memang kita minta bantuan teman-teman, ayo kita bantuin korban gitu sih. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih, aku mau bertanya-tanya sama Sejung dan Sece lebih dalam lagi. Kita ada pertanyaan nih. Nah, pertanyaannya yang pertama, apa yang diajarkan oleh Seci kepada para relawan hingga bisa terlihat begitu rapi dan seragam, baik dari sisi grooming, sikap maupun saat tampil di publik? Nah, sebenarnya ini, iya seperti itu ya untuk pertanyaannya. Terus juga jawab dulu. Dijawab dulu dari Seci. Oke. Kalau tadi mungkin udah sempat dimention juga bahwa salah satu misinya Seci adalah budaya humanis gitu. Budaya humanis itu yaitu sebenarnya
saling menghormati prinsip dasarnya gitu. Kayak dengan berpakaian rapi kita menghormati orang yang kita temui, kita menghargai orang yang kita temui. Terus kayak tadi mungkin aku sempat cerita juga bahwa kenapa sih harus pakai seragam gitu ya? Iya. Kenapa sih harus pakai seragam? Sebenarnya poin pertama adalah yaitu menghargai orang yang kita temui, baik itu yang posisinya lebih tinggi dari kita gitu, terlihat rapi, termasuk juga yang lebih di bawah dari kita. Jadi saat kita berkegiatan kerelawanan, mungkin ada orang yang tinggalnya di bawah jembatan, gitu ya, atau ada juga yang rumahnya di pinggir jalan langsung gitu. Tapi kita ingin memberikan kesan gak mengintimidasi gitu ya. Jadi kita be humble gitu dengan seragam ini hanya abu-abu tanpa merek. Terus hanya celana putih tanpa merek juga, tapi tetap rapi. Jadi lebih ke apa? Sama seperti ini ada kutipan orang Jawa lagi nih. Aji ning salira saka busana. Jadi wibawa seseorang itu dari pakaian yang digunakan. Jadi pakaian rapi itu kita sebagai bentuk menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Gitu. Jadi misalnya kita menghadap Pak Presiden, masa sih kita pakai celana belel, kaosan gitu kan, itu lenting itu kan, wih siapa lu kan gitu, kira-kira gitu kan. Atau buka baju gitu. Iya, hargailah. Kita bicara sama seorang, even kalian bapak yang kita hadapi adalah stratanya lebih tinggi ataupun lebih rendah, bahkan lebih rendah. Hargai dia. Hargai orang lain jika Anda kepingin dihargai. Kira-kira gitu. Ya, kita dimulai dari diri kita dulu, dari kita tunjukkan dan orang-orang bisa melihat ini seperti ini untuk relawannya ya begitu. Nah, kita lihat nih ada satu pertanyaan nih. Pertanyaan dari Nia Auliasari. Mau bertanya dong, apa tantangan terbesar dari Pak Fajar dan Ibu Jana menghadapi yang hadapi selama menjadi relawan? Jadi Sesium dan Sucia apa nih? Kalau dari aku ya, tantangan terbesar ini mungkin baru terjadi nih. Jadi aku paling ingat. Jadi di Suci Sinarmas salah satu kegiatannya adalah dapur umum di bulan puasa. Yang kemarin. Betul Pak. Jadi dapur umum di bulan puasa. Jadi konsep dapur umum Suci itu adalah bukan ada catering terus kita tinggal bagiin, tapi ini modelnya adalah kita masak untuk 500 porsi, 600 porsi gitu ya. 600 porsi gitu. Terus baru kita bagikan gitu. Nah, tantangannya itu adalah kalau kita masak sendiri, mulainya dari pagi tuh. Mulainya dari pagi. Jadi ngumpul jam 9 ya, Pak ya. Jam 9 udah jam mulai 9 udah mulai mempersiapkan bahan-bahan, tapi memang dibagi tim-tim ya, dibagi tim. Ada yang motong ada itu yang ada sendiri, mempersiapkan. Yang beras ada saya kebetulan kebagian masak beras, bener. Oh jadi nungguin gitu kan, seru. Terus jadi ada yang masak-masak yang lain juga ada dibagi. Jadi ada tim-timnya kan. Nah tantangannya adalah buat yang berpuasa. Kebetulan aku muslim juga, jadinya puasa tapi masak. Terus udah gitu sampai siang bolong. Nah, itu saya ada sebuah komplain, saya bilang, Siung kalau masak telur tolong jangan ditahan dulu ya. Bener, mereka masak telur, aromanya telur kan bisa menggoda perut ya. Aduh, pas puasa kan ya udah diem aja, namanya puasa kan. Tetaplah kita sebagai muslim ya kita tetap menjalankan ibadah puasa. Kalau memang teman-teman non muslim kalau mau makan ya silakan. Nggak ada sih, kita puasa nih, jangan kelihatan. Enggak, normal aja. Justru yang itu bagaimana kita bisa menahan diri. Betul, menahan diri. Jadi begitu digoreng, baunya. telur bayang ya, telur dadar digoreng itu ada tenda. Mulek kalau kata orang Jawa bilang ya. Aduh, lemes di perut. Tapi kita ya udah gimana ya? Ini memang momen untuk bagi takjil ya, bagi takjil. Untuk beberapa yayasan juga di luar sama umum. Itu masaknya rendang vegetarian. Semuanya. Terus capcay ya, Pak ya. Capcay vegetarian. Vegetarian terus sama yaitu telur. Jadi lumayan kan lagi puasa, masak siang-siang. Dari pagi sampai siang masak gitu. Terus angin berhembus angin berhembus sampai sore lihat es keringetan. Betul. Itu ada momen nyiapin es buah di depan saya. Ya toh, itu godaan ya udahlah silakan. Memang kita harus nahan di bulan puasa. Betul. Semoga ini ya Pak ya, pahalanya bertambah. Amin. Iya. Mungkin itu kali ya yang berkesan nih. Nah,
untuk tadi kan udah dicerita, berarti itu bagian dari pengalaman ya, selama menjadi relawan Suci ya. Ini sebenarnya tadi aku mau coba tanya, tapi ternyata langsung dijelaskan nih sama Suci dan Suci ya untuk pengalamannya selama mengikuti ini. Nah, tapi pengalaman yang didapatkan dari Suci dan Suci ini yang membuat cara pola berpikir atau menjadi dampak positif ya dalam setiap kegiatan kerja itu apa sih? Mungkin yang tadinya aku tipikal orang nih yang ya udahlah apa aja lah gitu, tapi setelah mengikuti kegiatan-kegiatan dari relawan Suci, oh ternyata nggak seperti itu. Kita harus seperti itu. Mungkin dari Suci? Kalau dari saya, yang tadinya bilang saya mulai ngatur sebulan sekali atau 2 kali saya vegetarian. Itu yang saya ambil. Saya lihat ini, oh vegetarian ini bagus nih. Boleh dong, perut saya ini nggak terisi yang hewani mulu kan, nggak mie ayam dan kawan-kawan. Coba dong sehari saya makan cuma tanpa berbau hewani. Misalnya yang favorit saya ini nasi putih, kecap sama telur dadar, itu enak banget itu. Wah, iya, masakan saya masih kecil spesial. Itu. Nasi putih hangat, kecap sama telur dadar, itu aja, sama tempe hangat. Jadi yang ini sama bakwan jagung. Iya, itu aja. Jadi menu-menu yang kombinasi itu yang saya terapkan ya mungkin ya minimal sebulan sekali lah, atau kalau bisa ya 2 minggu sekali. Terlepas itu ya kembali ke normal gitu. Tapi kan kita juga butuh waktu untuk adaptasi, untuk proses dari yang kebiasaan. Merubah kebiasaan kan memang sulit kan? Iya. Ya, tapi ya bolehlah sehari 2 hari kita yang vegetarian. Itu sih kesulitannya. Yang lain saya relatif nggak ada. Kalau memang bangun pagi, saya udah biasa bangun pagi gitu kan. Tapi kalau bersihin dapur, bersihin kamar, saya udah biasa. Mas ya mungkin gitu kan, Jawa kan nggak lurus kita militer, enggak, ya bersihin pergi. Kalau mungkin sih. Kalau dari aku selama pelatihan waktu itu yang mengubah aku mungkin lebih mandiri, terus udah gitu nggak bergantung sama orang lain gitu ya. Terus udah gitu mulai yaitu bersyukur, terus melihat hal-hal kecil yang ternyata bisa kita mulai dari diri sendiri, mulailah gitu, mungkin itu bisa berdampak besar. Oke, jadi luar biasa tentunya ya, itu membuat dampak bukan cuman yang sudah join relawan, bukan cuman Sucium dan Suci, tapi juga ini yang join begini kayaknya sudah mulai merubah perspektif pandangan mereka yang tadinya negatif menjadi positif. Jadi luar biasa sekali ya dari sharing-sharing kita. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih buat Sucium dan Suci nih. Apa sih yang menjadi harapan dari Sucium dan Suci selama mengikuti gerakan relawan Suci ini di masa depan? Mungkin secara internal perusahaan maupun di kehidupan masyarakat. Apa nih harapannya? Harapan bagi saya sih, saya ingin Suci Sinarmas ini mempunyai banyak mata untuk melihat, banyak telinga untuk mendengar, dan banyak tangan untuk membantu, sehingga kita Suci Sinarmas ini bisa dikenal oleh masyarakat luas. Kalau memang Suci Sinarmas ini non-profit ya, jadi memang kita ini tidak ada tujuan, kita hanya satu, untuk hanya kemanusiaan aja. Kita hadir di situ ketika saudara kita terkena musibah, kita hadir. Itu sih. Jadi harapannya kita Suci Sinarmas akan semakin membesar, cakupannya, termasuk orang-orangnya juga, relawannya juga bertambah banyak. Toh juga kita nggak selalu Sabtu Minggu ada, enggak kok. Gitu. Jadi kalau memang nggak ada kegiatan ya udah kita menjalankan 4 misi tadi, amal, kesehatan, pendidikan, dan budaya humanis gitu. Jadi kalau memang ada di jalan kita ketemu orang dibantu, ya udah bantu aja, nggak usah harus pakai seragam gini, enggak. Itu sih. Saya harapannya ya semakin membesar dan banyak relawan yang bisa turut serta. Ya. Sama sih, aku juga harapan aku sebenarnya kurang lebih sama Pak Fajar. Berharap teman-teman semakin banyak juga karyawan yang ikut serta menjadi relawan Suci. Harapannya kita bisa memberikan dampak lebih besar. Tadi kan sempat di-mention juga bahwa kita ada program kepedulian 5 km. Nah, 5 km itu dari jarak terdekat kita. Jadi dengan semakin banyaknya relawan, semakin banyak yang memperhatikan gitu lingkungan di sekitar kita, dan kita bisa membantu. Dan dengan adanya Suci, menurut aku adalah ini kolaborasi yang baik ya antara Suci dan Bank Sinarmas khususnya.
pengennya sih menjangkau yang paling dekat dulu karyawan kita gitu. Siapa-siapa aja yang putus sekolah, hernia, katarak, sama bibir sumbing bisa dibantu. Ya, jadi ada beberapa momen yang dari Seci itu berhasil untuk operasi bibir sumbing, hernia juga, terus katarak juga ada. Semakin banyak relawan, artinya kan semakin banyak yang bisa banyak membantu, telinga. Kalau di daerah situ itu ada yang membutuhkan nih, misalnya dari teman-teman mungkin 5 km dulu kan, ayo nanti kita usulkan, nanti semoga bisa di follow up oleh tim Seci, karena kita kan Secinya bukan Seci Sinarmas nih, Bang Sinarmas, ada Seci yang di atas nih, jadi nanti memang itu memang harus di situ, mungkin kita usulkan ke wadahnya baru Seci, betul. Seperti itu. Ya ini luar biasa sekali ya untuk updaters. Kalau kita ketahui bersama-sama, Seci itu kan artinya kan cinta kasih ya. Dari cinta kasih sendiri, kalau kita lihat secara bahasa Indonesia, itu kan artinya itu kata verba atau kata kerja. Nggak mungkin dong kita pulang kerja, terus kita melihat orang yang meminta-minta butuh makanan, terus kita bilang, oh kasihan ya orang itu. Cuma sekedar kata sifat, kasihan, tapi kita nggak membantu gitu, nggak ada tindakan membantu orang kebutuhan gitu kan, yang berkekurangan. Tapi memang benar-benar sungguh-sungguh melakukan. Jadi itu ya buat updaters, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh memiliki rasa ingin membantu kebutuhan dari setiap orang, tentu kita lakukan. Kalau kita rindu untuk membantu orang lain, jangan cuma bilang, oh kasihan, nggak cuma sampai di kata kasihan, tapi juga langsung melakukan gerakan aksi gitu ya. Baiklah, itulah dari para narasumber kita yang sudah bergabung, tentunya sangat luar biasa. Dari tadi kita juga udah membahas berbagai macam, tentu dari sejarah, dari setiap kegiatan, apa yang dilakukan dari relawan-relawan Seci, buat buat updaters yang rindu untuk bergabung dengan relawan Seci Bang Sinarmas, silahkan langsung dilihat di chat Zoom, silahkan bergabung, nanti akan dikirimkan email dari Sesium Diva ya, yang nanti akan kirim email kepada updaters. Tapi sebelumnya, kita mau saksikan video yang satu ini. Video apakah itu? Yuk kita saksikan bersama-sama. Baik, itu bagus. Karena itu kerja sosial untuk membantu orang tidak mampu, itu demi bagus, dan kau cari uang banyak. Itu cuma titipan Tuhan. Tapi kalau kau tanam budi di orang susah, itu tanam budi Tuhan ketahui. Terima kasih sama karyawan atau saudaraku yang bantu sukarelawan dengan Cici. Dan saya juga terima kasih sama pimpinan Cici yang beri pengalaman, beri pekerjaan suci sama mereka. Dua-dua pihak saya berterima kasih. Oke, itu tadi video dari Pak Eka Cipta Wijaya tentang bagaimana ya kita harus menunjukkan tindakan-tindakan aksi setiap hari kepada orang-orang yang membutuhkan. Baiklah, dengan demikian berakhir sudah untuk ngupdate volume 31 kita. Sampai jumpa di ngupdate volume-volume selanjutnya. Dari sini saya pamit undur diri, saya Nathanael. Aku Jana. Saya Fajar. Sampai jumpa di update volume selanjutnya. Kan